Transjakarta pertama kali digagas dan dirintis oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso Bangyos. Sutioso lah yang menjadi pencetus adanya busway yang kemudian dikenal sebagai Transjakarta. Ide bus Rapid Transit BRT di Jakarta muncul sekitar tahun 2001, saat Sutioso mengusulkan 4 moda transportasi massal di Jakarta. Transjakarta kemudian diresmikan pada masa kepemimpinan Sutioso. Sekarang era Bapak Aing, sudah saatnya mengukir sejarah transportasi kota besar yang ada di Provinsi Jawa Barat. Transportasi orang bukan barang yang lebih nyaman dan manusiawi. Seperti kita lihat saat ini, angkutan kota yang tadinya mobil pick-up untuk angkutan barang dirubah karoserinya. Jadi angkutan orang di mana suspensi tidak nyaman karena emang peruntukan untuk barang, bukan untuk orang atau penumpang. Angkot saat ini, di mana penumpang duduk saling berhadapan, kadang dengkul saling bersentuhan dengan penumpang di depannya. Apalagi pintu keluar masuk yang kecil, sehingga orang berbadan gemuk akan susah akses pintu angkot tersebut. Belum lagi plafon mobil angkot yang rendah, jangankan bisa berdiri dalam angkot, malah kepala harus menunduk jika mau masuk ke dalam angkot. Jika tidak dipastikan kepala jadi sasaran kejeduk plafon, sungguh sangat tidak nyaman, bro. Dalam pameran otomotif di Rusia, perusahaan mobil merek Gaz membuat bus terbarunya Gazelle Next, di mana kenyamanan penumpang jadi prioritas seperti kursi yang empuk, pemandangan dengan jendela yang besar, suspensi independen membuat perjalanan tidak jenuh, di samping pintu hidrolik otomatis akan terbuka dan tertutup tinggal pencet tombol. Mobil gas selain berbahan bakar solar, bensin ada juga pakai tenaga listrik, lebih ramah lingkungan, bukan? Ruang kaki yang lega, dan dipastikan dengkul tidak akan bersentuhan dengan kursi di depannya. Kapasitas penumpang berikut dengan sopir 16 orang, sehingga sangat layak dijadikan angkutan kota yang manusiawi. Dengan adanya angkot yang nyaman, dipastikan masyarakat akan beralih naik ke moda angkutan ini, dan bisa dipastikan akan mengurangi kemacetan di jalan raya. Ayo Bapak Aing, ukir sejarah baru dalam angkutan kota yang layak dan memanusiakan manusia. Jika angkutan antar kota sudah banyak yang sangat layak dan bagus serta nyaman, tapi anehnya angkutan kota tidak tersentuh sama sekali. Transjakarta jadi primadona angkutan di Jakarta, sementara angkot belum berbenah. Menuju kenyamanan penumpang, untuk itu perlu regulasi dan campur tangan pemerintah daerah membenahi semuanya. Ini, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betul nggak, Mas Bro? Jangan terpaku hanya melihat mobil buatan Jepang, Cina, dan Korea saja. Produk otomotif Rusia juga sangat bagus, karena zaman Orde Lama produk Rusia pernah masuk ke tanah air ini. Barangkali sudah saatnya badan usaha milik daerah atau BUMD membuat pabrik otomotif asal Rusia ini, sehingga BUMD bisa berkiprah dan membuka banyak lapangan kerja di daerah. Karena bukan rahasia lagi, kalau BUMD banyak yang tidak profit dan orientasi pada pasar. Ini hanya sedikit sumbangsi pemikiran jika di Rusia mobil ini pakai setir kiri, jika dibangun pabriknya di daerah Jawa Barat bisa dibuat edisi setir kanan, sehingga bisa dijual dan dipasarkan ke daerah lain yang membutuhkan angkot yang lebih manusiawi. Pemikiran yang logis bukan? Karena pemerintah daerah suka bingung mengalokasikan sumber dana yang ada untuk usaha, yang bisa memberikan kontribusi buat daerah sendiri. Kita harus banyak belajar dari negara Cina, di mana pabrik otomotif dikerjakan secara keroyokan bersama-sama, di mana pemerintah sebagai hulu dari pabrikan, sementara hilirnya ada pada home industry, yang ada keterkaitan dalam membangun industri otomotif, sehingga membangkitkan perekonomian daerah Jawa Barat. Saat ini industri otomotif masih dikuasai oleh konglomerat dan proteksi yang penuh monopoli. Sudah saatnya pola pikir tersebut dirubah karena negara ini bukan negara kapitalis, tapi negara kesatuan yang syarat dengan filosofi gotong royong. Sudah saatnya kita bangkit, daerah bangkit mensejahterakan masyarakatnya. Kang Deddy banyak melakukan langkah nyata tanpa banyak omong, langsung bertindak. Kami yakin pemimpin seperti ini yang bisa merubah keadaan biasa-biasa saja, jadi keadaan yang luar biasa. Kadang kami anak muda, suka bingung sendiri di tanah air sendiri, tapi hanya jadi penonton dalam dunia otomotif di mana banyak mobil-mobil yang hilir mudik di jalan raya. Tanpa andil di dalamnya, hanya sebagai penonton bukan sebagai pelaku. Bukan kami masyarakat bodoh, tapi dibodohi oleh keadaan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat luas. Hanya segelintir orang yang menerima perlakuan khusus dan proteksi, tapi mereka tidak membuat sebuah merek nasional
Tapi perpanjangan asing mengguritakan produk mereka seliweran di jalan-jalan. Kita tahu produk Rusia unggul dalam ketahanan dan kenyamanan suspensi kendaraannya. Karena banyak di daerah jalannya masih banyak yang rusak tapi pakai kendaraan ini, medan jalan rusak tetap nyaman. Dan ini terbukti mobil Rusia sudah dipakai sejak Perang Dunia Kedua. Jika ini terwujud, akan banyak memberikan manfaat buat orang banyak dan akan memberikan sejarah baru di Nusantara ini. Kita tidak bisa menolak modernisasi dunia otomotif, tapi setidaknya masyarakat bisa berkiprah di dalamnya. Kita lihat negara Vietnam di mana sudah punya mobil sendiri dan diberi merek. VinFast malah sudah masuk ke Indonesia. Awalnya VinFast mobil yang berkolaborasi dengan BMW, tapi bisa dinasionalisasi dengan merek sendiri. Banggakah mereka? So, pasti banggalah. Banyak negara lain yang tidak menghendaki Indonesia punya mobil merek sendiri. Maka dari itu, sudah saatnya kita berpaling ke Rusia di mana banyak di negara lain. Mobil Rusia dipakai dengan merek lain selain dari prinsipalnya. Begitu juga contohnya negara Italia. Di negara tersebut diberi nama Piaggio, tapi di India bernama Bajaj. Tidakkah kita belajar dari itu? Ayo Kang Deddy, kami kaum muda berharap banyak akan perubahan yang signifikan di daerah Jawa Barat yang banyak penduduknya, sudah pasti banyak juga tenaga terampil yang bisa dibangkitkan, semangat kerjanya. Semoga wacana ini bisa menggugah pikiran kita untuk perubahan yang lebih baik. Jika tidak bisa menikmati sekarang, tentunya akan dinikmati oleh anak cucu kita.